Yang kami hormati Bapak Muhammad Agus Aufia selaku narasumber kali ini. Halo Pak. Lalu Halo. lalu yang kami banggakan yaitu Kak Hervina Aljanika sebagai moderator kali ini. Dan tentunya rekan-rekan dan peserta webinar di pagi hari ini. Pada kesempatan kali ini, ASIS mengadakan webinar ketiga kami, yaitu mengenai India, pandemik, dan diplomasi haji, yang tentunya nggak bakal kalah seru, saudara-saudara. Sebelum itu, seperti pepatah, jika tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya perkenalkan diri, yaitu nama saya Rehatul Aisyah selaku MC untuk kesempatan kali ini. Lalu jangan lupa narasumber kita yang sangat luar biasa yaitu Bapak Muhammad Agus Aufia. Beliau merupakan alumni Jawaharlal Nehru University di India serta dosen hubungan internasional juga dari Universitas Muhammadiyah Malang. Lalu kakak moderator kita yang cantik yaitu Kak Hervina Aljanika yang merupakan moderator pada kesempatan kali ini. Jadi Kak Hervina atau Kak Vivi merupakan alumni hubungan internasional pada tahun 2009 dan beliau merupakan seorang peneliti ASIS serta alumni Jawaharlal Nehru University di India. And of course, she have lots of experience regarding seperti design consulting agency, project-based and researcher for Somia customers experience from May till August 2021, remote simultaneous interpreter, and Traveloka HQ corporate strategy project-based assistant from February till April 2019, and McKinsey and Company communication bridger or language assistant from September 2014 till July 2016, Ministry of Youth and Sport of Indonesia supervisor for Japan Asian Sport Exchange Program in Tokyo in September 2018, program coordinator for Singapore Indonesian Youth Leadership Exchange Program August 2018, and last but not least, communication bridger or language assistant as a freelance. And don't forget about the awards, which is regarding the speech performance like winner of speech contest to commemorate Indonesian Youth Pledge Day or Sumpah Pemuda 2017 at the Embassy of Republic of Indonesia, New Delhi in India. Luar biasa kan teman-teman semua. Oleh karena sebelum kita memulai diskusi pada pagi kali ini, I would like to tell you susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan oleh MC, lalu penyerahan kepada moderator kita yang satu ini, Kak Vivi, lalu penyampaian materi oleh narasumber yaitu Bapak Muhammad Agus Aufia, lalu don't forget ada question and answer nih, jadi peserta bisa nih nanya-nanya nih, lalu ada sesi terakhir yaitu photo session and also closing by MC. Sekian dari susunan acara untuk kali ini. Oke, untuk memulai acara kali ini, mari kita serahkan kepada Kak Vivi. Kepada Kakak Vivi, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat bergabung kepada seluruh peserta webinar ASIS yang ketiga ini. Senang sekali dapat berjumpa dengan Bapak dosen saya, Bang Muhammad Yusra, dan juga senior saya, Mas Agus Aufia, dan juga adik-adik jurusan hubungan internasional Universitas Andalas. Dan terima kasih sekali lagi telah berpartisipasi dalam acara webinar series ASIS yang ketiga pada hari ini. Perkenalkan, seperti yang telah disampaikan oleh moderator tadi, saya Hervina Aljanika atau Vivi, yang akan memandu acara webinar series ASIS yang ketiga ini dengan tema India Pandemi dan Diplomasi Haji. Kita tahu pada saat ini situasi pandemi di India sangat pelik, bahkan istilah tsunami COVID di India sudah tidak jarang lagi terdengar di telinga kita. Situasi seperti tidak ada oksigen, kondisi rumah sakit yang sangat menyedihkan, itu kita lihat di berbagai media.
Dan di saat yang bersamaan, pelaksanaan haji di India juga merupakan suatu hal yang menarik untuk ditelaah lebih jauh lagi. Meskipun kita tahu India bukanlah negara dengan populasi Muslim yang banyak, namun masih ada Muslim di India cukup minoritas. Oleh karena itu, untuk mengekspos dan meng-highlight bagaimana situasi pandemi di India ini, dan apakah ada lesson learned untuk Indonesia, serta bagaimana pelaksanaan haji dan diplomasi India saat ini, apakah kebijakannya seperti Indonesia, akankah itu dibatalkan, atau bagaimana, atau apa saja kendalanya. Untuk mengetahui itu lebih lanjut, tentang pandemi dan diplomasi haji di India ini, hari ini bersama-sama kita akan simak paparan dari narasumber kita, Mas Agus Alfia. Sebagaimana yang telah disampaikan dari moderator tadi, saya ingin meng-highlight lagi lebih detail ya. Mas Agus Alfia ini adalah senior saya di kampus JNU. Saya kuliah 2018 dan Mas Agus bahkan telah menjadi mahasiswa JNU dari dari 2 tahun sebelumnya bahkan. Jadi saat ini status Mas Agus adalah final year students untuk PhD, terutama jurusan Center for Indo-Pacific Studies, dan nama fakultasnya adalah School of International Studies. Di saat yang bersamaan, Mas Agus juga merupakan seorang dosen dosen HI di UMM, dan pastinya Mas Agus juga aktif berorganisasi di Persatuan Mahasiswa di India dan juga di Delhi. Dan salah satu prestasi Mas Agus yang sangat di-highlight di sini adalah pernah mendapatkan Ambassador Awards dari Adikbud KBRI New Delhi. Dan yang pastinya Mas Agus ini adalah salah satu YouTuber yang paling terkenal dengan hampir 500.000 subscribers, atau paling tepatnya 467.000 subscriber. Dengan konten yang sangat menarik, mendidik, dan informatif. Jadi tanpa panjang lebar, saya ingin mengundang Mas Agus untuk menyampaikan paparannya bagaimana situasi pandemi di India dan juga bagaimana kebijakan diplomasi haji di India. Dan untuk itu silakan Mas Agus, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita segala kesempatan, kesehatan, dan kebaikan sehingga kita bisa berjumpa secara virtual pada kesempatan kali ini dalam keadaan yang insya Allah sempurna. Dan yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari suatu zaman kejahiliahan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Dan yang ketiga, saya ucapkan terima kasih kepada Andalas Institute of International Studies, terkhusus kepada senior saya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, ada Bang Yusra atau Bapak Muhammad Yusra. Dan tentunya juga saya reuni kembali dengan Mbak Vivi, kita satu keluarga di Perhimpunan Pelajar Indonesia di India. Dan kita juga di Komisariat PPI Delhi, termasuk juga kita satu kampus JNU. Dan pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk bisa membahas terkait India, pandemi, dan diplomasi. Pertama nanti saya akan coba untuk menjelaskan secara umum gambaran terkait apa sih India itu. Ya, saya sudah kurang lebih sejak 2013 dan sekarang akhirnya di 2021 berada di India. Apa sih perspektif saya sebagai warga Indonesia yang akhirnya gitu ya saat ini mendefinisikan apa itu India. Dan yang kedua, saya ingin berbagi terkait bagaimana pengalaman saya menjalani pandemi di tahun 2020 sejak gelombang pertama hingga gelombang kedua saat ini di tahun 2021. Dan nanti secara umum saya juga ingin membahas terkait hubungan bilateral India dan juga Saudi Arabia. Dan nanti ujungnya akan kita coba konklusikan terkhusus ya dalam kaitannya terkait diplomasi haji. Menarik ini ya, ada term diplomasi haji gitu ya. Saya pikir ini adalah term baru ya, khususnya bagi sebuah negara Muslim yang ingin mencoba gitu ya untuk bisa mendapatkan kepentingannya ya, khususnya dalam hal haji itu sendiri ya, terus bagi warga negara mereka yang Muslim. Baik, pertama saya ingin membahas terkait India dulu gitu ya. Saya sebelum pergi ke India ya, saya bisa katakan pandangan saya terkait India ini hampir sama lah kurang lebih dengan warga negara Indonesia lainnya gitu ya. Oh, India adalah negara
Di sana banyak film Bollywood ya, Shah Rukh Khan, Salman Khan, Amir Khan gitu ya. Dan kadang yang sering menjadi, mohon maaf ya, fokus dari beberapa media di Indonesia, bahkan hingga sekarang, saya tuh di-tag ya biasanya di Instagram, terkait keunikan, keanehan gitu ya, dan biasanya ya menjadi bahan, mohon maaf, citra negatif gitu ya, bahkan bulian terkait India itu sendiri gitu. Tapi apakah benar India itu seperti itu? Apakah benar India ini tidak lebih maju daripada Indonesia ya, jikalau kita mencoba untuk melihat terkhusus ya dari segi sains dan teknologi. Dan alhasil selama saya sejak 2013 di bulan Agustus saya mendarat di India dan akhirnya sekarang di 2021 bulan Juni. Dan mungkin Mbak Vivi juga merasakan hal demikian, begitu juga teman-teman yang lainnya yang berstudi di India gitu ya. Ternyata apa yang digambarkan oleh media kita terkait kejorokannya gitu ya, kemiskinan, keterbelakangan gitu ya, itu tidak sepenuhnya benar dan tidak 100% menggambarkan tentang India gitu ya sebagai sebuah negara. Lalu bagaimana pandangan Mas Agus gitu ya, ataupun Bapak Agus terkait India itu sendiri? Bagi saya India ini adalah negara yang unik gitu ya. Maksudnya apa? Di balik kemiskinan yang ada ya, bisa dikatakan berdasarkan beberapa penelitian ataupun survei 50-60% warga negara India masih di bawah garis kemiskinan. Di satu sisi orang terkaya di Asia yang mengalahkan China itu ada di India. Ya. Salah satunya adalah Mukesh Ambani. Satu sisi India masih menarik barang dengan menggunakan yang namanya sapi. Di kota New Delhi yang merupakan ibu kota India, di satu sisi India memiliki transportasi yang canggih dan lebih maju daripada Indonesia ya, khususnya Delhi Metro. Delhi Metro kalau ataupun MRT ya kita sebutnya kalau di Indonesia, kalau di Jakarta masih satu jalur, di India khususnya di kota New Delhi sudah berbagai-bagai bermacam-macam jalur gitu, jalur kuning, jalur merah. Maksudnya ya lebih dari satu jalur gitu, sudah lebih sophisticated dan pembangunannya pun juga sejak tahun 2007 kalau tidak salah gitu sudah mulai. Dan sekarang benar-benar kita merasakan nikmatnya bertransportasi dengan biaya murah gitu ya kemana-mana dengan menggunakan MRT gitu ya, dan sangat efisien ya, dan mengurangi pastinya juga macet. Di satu sisi kita masih menemukan yang namanya administrasi gitu ya, kadang masih menggunakan tulis tangan yang sifatnya melalui buku. Satu sisi kita menemukan India ini adalah the next Silicon Valley in Asia gitu. India punya Silicon Valley di Bangalore. Dan kalau Anda melihat lagi lebih jauh, Gojek ya, Gojek yang kita tahu adalah startup salah satu yang terbesar di Indonesia itu ya research development produknya dan bahkan database itu berasal ada di India, yaitu di Bangalore itu sendiri yang merupakan Silicon Valley. Sehingga pernah teman kita mahasiswa Indonesia yang pergi ke India. Pada saat itu dia bertemu satu pesawat dengan salah satu pegawai Gojek. Oh ngapain Mbak atau Mas ke India? Oh kami dikirim untuk melakukan yang namanya untuk melakukan yang namanya pelatihan gitu. Ya di pusat pengembangan teknologi database Gojek yang ada di Bangalore. Luar biasa gitu. Ya. Jadi secara software mereka juga maju gitu ya, startup mereka maju sehingga tidak heran Gojek pun akhirnya menaruh investasi di India. Dan jikalau Anda tahu di ilmu hubungan internasional sebuah negara bisa dikatakan maju secara sains dan teknologi jikalau ya salah satunya selain pengembangan nuklir, India berstatus negara yang memiliki senjata nuklir gitu ya. Ya selain teknologi juga pasti ada di situ latar belakang kepentingan politik. Juga India memiliki kemampuan gitu ya menerbangkan yang namanya roket keluar angkasa gitu. Yang mana uniknya ya roket ini diterbangkan dengan harga yang jauh lebih murah daripada apa yang diterbangkan oleh Amerika Serikat melalui NASA gitu ya. Dan ini adalah salah satu bukti bahwasannya India kita tidak bisa remehkan. Justru kita harus banyak belajar dari negara ini gitu ya. Dan kita tidak bisa pungkiri lagi India sekarang on the
Sepertinya Mas Agus disconnected. Mungkin kita tunggu Mas Agus sebentar untuk join lagi ya. Silakan Mas Agus. Ya, tadi. Oke, terputus ya. Mohon maaf. Yang perlu kita garis bawahi juga ya, selain itu India adalah negara yang memiliki sifat heterogen ya ataupun beraneka ragam ya. India kita tahu adalah negara yang mayoritas adalah diikuti agama terbesar di India yaitu Islam ya, di mana prosentasenya yaitu 14,2% ya. Kalau dari 1,3 miliar gitu ya, untuk Muslim dengan persentase 14,2%, ini angkanya ya mencapai kurang lebih gitu ya, kurang lebih 207 juta berdasarkan hasil sensus ya, yang estimasi pada tahun 2020, sehingga menjadikan India sebagai negara dengan mayoritas Muslim terbesar ketiga di dunia ya. Jadi India ini ya, walaupun dia mayoritas Hindu, tapi jumlah Muslimnya pada tahun 2020 diestimasikan sebanyak 207 juta atau 10,9% dari populasinya. Dan berdasarkan penelitian dari PEW Research Amerika, pada tahun 2050, India akan menjadi negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia pada tahun 2050. Bukan lagi Indonesia gitu ya, bukan lagi Indonesia. Sehingga ini penting menjadi catatan kita ya sebelum kita ingin menuju ke pembahasan selanjutnya gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya saya ingin coba membahas ya sedikit gambaran tentang India sudah kita lalui, dan sekarang saya ingin menggambarkan bagaimana sih kondisi COVID-19 yang ada di India gitu ya. Mungkin Anda sekalian sudah tahu pada saat gelombang pertama menghantam India ya, pada saat itu kita mulai melakukan lockdown ya pada tanggal 25 Maret. 25 Maret. Dan di India tidak tanggung-tanggung. Yang dilakukan adalah instruksi langsung dari Perdana Menteri Modi, yaitu total lockdown. Total lockdown. Kalau dalam bahasa Hindinya beliau menyebutkan sampurna lockdown gitu. Jadi kalau dalam posisi total lockdown itu nggak bisa bergerak gitu ya. Bahkan sempat ya beberapa pergerakan dari sembako itu tersendat ya gara-gara kebijakan ini, padahal diperbolehkan untuk bergerak. Dan saya pun pada saat itu ya per 25 Maret itu hanya bisa keluar rumah untuk membeli keperluan saja ya, sembako, sayur gitu ya, beras, buah-buahan gitu ya. Sehingga benar-benar tidak bisa kita keluar. Dan pada saat itu ya total lockdown ini diberlakukan sampai 31 Mei, bayangkan ya. Makanya Anda mungkin melihat pada saat itu di WhatsApp grup mungkin ada ngelihat Inspektur Vijay ataupun polisi India itu bawa pentungan ya, bakal mukul orang-orang yang keluar rumah tanpa ada keperluan yang benar-benar memaksa ataupun benar-benar yang urgent gitu ya. Dan kita akui ya pada saat itu India berhasil menurunkan kasus COVID-19-nya, salah satunya adalah karena peran dari lockdown itu sendiri. Dan India pada saat itu mengalami puncak-puncaknya dari kasus COVID-19 yaitu per September 2020 dengan kasus tertinggi di gelombang 1 yaitu sekitar 150-an ribu lah ya. Masih di bawah 200 ribu. Dan akhirnya menurun di bulan November, Desember, Januari, Februari itu menurun. Tapi sayangnya pada saat masa transisi di gelombang 1 ke gelombang kedua ya, rakyat India mulai merasa menang gitu. Ya, mulai merasa menang, mengabaikan protokol kesehatan, misalnya menggunakan masker, walaupun kita di Delhi masih ada razia masker, tapi orang itu sepertinya sudah ada gitu, sudah lebih banyak gitu ya, yang tidak menggunakan masker. Perkumpulan-perkumpulan ya secara mass gathering ataupun yang mengindahkan jaga jarak itu juga terjadi, misalnya di pernikahan ataupun juga misalnya bahkan di agenda-agenda politik, misalnya kampanye politik, bahkan juga di kegiatan pemungutan suara.
Jadi pada saat itu bisa kita garis bawahi yang menjadi permasalahan mengapa kasus COVID-19 gelombang kedua di India itu naik gitu ya di gelombang kedua, salah satunya adalah terjadinya banyak perkumpulan-perkumpulan yang mengindahkan protokol kesehatan. Salah satunya yang disayangkan adalah juga disponsori oleh pemerintah. Selain dari masyarakat juga abai gitu ya. Apa buktinya disponsori oleh pemerintah pada saat itu yang menjadi kritikan bagi para politikus India yang cenderung oposisi adalah kegiatan Kumbh Mela. Anda masih ingat mungkin Kumbh Mela yang sempat rame di Instagram gitu ya, ada perkumpulan orang berkumpul dengan banyak sekali, jumlahnya bahkan jutaan di Sungai Gangga. Nama kegiatannya Kumbh Mela ya, itu terjadi kurang lebih di bulan Maret. Itu salah satunya juga disponsori oleh pemerintah negara bagian ataupun provinsi di Uttarakhand gitu ya, di Uttarakhand, dan di situ juga ditaruh juga gambar Perdana Menteri Modi gitu. Nah, sayangnya di situ tidak mengindahkan yang namanya protokol kesehatan sekali lagi sehingga menjadi salah satu gitu ya, menjadi salah satu trigger ya ataupun pemantik dari meningkatnya kasus COVID-19 di India. Nah, selain itu juga ya, penyebab kasus COVID-19 ataupun tsunami COVID-19 di gelombang kedua ini meningkat adanya strain ya baru ataupun bisa dikatakan mutasi baru, yaitu mutasi double ya, double mutan B1617 bahkan B1618 yang mana ini secara penyebarannya pun juga lebih cepat gitu ya, dan simptomnya ataupun gejalanya pun juga lebih berat gitu. Nah, inilah ya yang menjadi garis bawah ya mengapa kasus COVID-19 di India di gelombang kedua itu benar-benar besar bahkan disebut tsunami. Dan kita pada saat itu menyaksikan puncak-puncaknya gitu ya. Puncak-puncaknya kasus COVID-19 di India itu ya tertinggi itu di bulan Mei pekan pertama dengan kasus 2 kali bahkan 3 kali lebih besar daripada gelombang pertama, yaitu sekitar 400.000 kasus dengan angka kematian sekitar 3.500, 3.600 sampai 4.000 kematian per harinya ataupun dalam 24 jam. Pertanyaannya, kenapa India bisa melakukan ekspos besar seperti itu? Karena angka tes ya COVID-19 di India itu perharinya mencapai 1 juta bahkan sampai 2 juta sampel yang dilakukan gitu. Dan ini sangat besar ya, sangat besar. Nah, sayangnya kalau saya bandingkan dengan di Indonesia itu sangat kecil gitu ya, sangat kecil untuk angka tes ini sehingga memang wajar penduduk India besar, angka tes yang besar, nah sehingga juga bisa mengekspos jumlah kasus yang besar juga. Nah, pada saat itu banyak pertanyaan kepada saya muncul. Ini benar di India separah ini? Sebagaimana diberitakan oleh pemberitaan-pemberitaan entah itu di Metro TV lah, entah di CNN lah, ataupun di pemberitaan-pemberitaan lainnya. Mohon maaf ya, karena di Indonesia kan ada yang berpikir COVID-19 ini settingan gitu ya. Ah itu hanya ini sajalah tidak sebenarnya menggambarkan India gitu ya. Beberapa ada yang komentar seperti itu ya bagi mereka yang tidak percaya COVID-19. Dan banyak sekali video-video yang diambil oleh beberapa pemberitaan internasional itu termasuk di Indonesia itu memang berada di kota New Delhi di kota saya ini gitu ya. Yang mana memang salah satu epicentrum gitu ya, epicentrum dari COVID-19. Sayangnya ya New Delhi pada saat itu tidak siap menerima kasus COVID-19 di gelombang kedua. Sehingga apa yang terjadi? Oksigen kita kehabisan, obat remdesivir untuk menangani kasus COVID-19 yang kita juga kehabisan juga. Anda bahkan melihat ya di rumah sakit banyak yang antri, bahkan mohon maaf meninggal dunia ya sebelum dilakukan yang namanya perawatan oleh para perawat ataupun dokter. Itu terjadi ya pada saat gelombang kedua. Dan akhirnya kita bersyukur sekali di akhir bulan Mei dan hingga sekarang sudah turun ya untuk kasus COVID-19-nya di angka 100 ribuan per hari. Bahkan di kota New Delhi, Mbak Vivi dan juga mahasiswa sekalian, kita kasusnya sudah di bawah 500 kasus di kota New Delhi dengan positivity rate-nya di bawah 1%. Ini perkembangan yang luar biasa. Sehingga sekarang adalah fokusnya pemerintah New Delhi ya khususnya dan juga pemerintah India adalah mempersiapkan di gelombang ketiga ya.
oksigen, alat produksi oksigen mulai ditambahkan, obat-obatan pemasokannya juga mulai ditambahkan ya, tempat tidur ICU bed gitu ya, ventilatornya juga mulai ditambahkan gitu. Itu yang dilakukan. Nah, satu hal penting yang cukup membedakan antara India dan Indonesia dalam hal ini adalah India adalah, nah ini salah satu ciri-ciri negara maju juga, adalah sisi kemajuan dari teknologi farmasinya gitu ya. Sehingga India ini menjadi salah satu negara produsen vaksin terbesar di dunia ya, terlebih dengan harga yang murah ya, dengan harga yang murah. Jadi India ini memiliki status sebagai lumbung ya vaksin dunia. Karena apa? Karena di India kita memiliki dua vaksin ya, dua vaksin. Pertama adalah Covishield. Covishield ini adalah bekerja sama dengan AstraZeneca ya, yang berasal dari Oxford University gitu ya, dan diproduksi versi India oleh Serum Institute of India gitu. Serum Institute of India. Dan selain Covishield yang merupakan kerjasama dengan pihak asing, India juga mengembangkan vaksinnya sendiri, vaksin dalam negeri yang disebut dengan Covaxin. Ya, ini dikembangkan oleh Bharat Biotech, kalau tidak salah, Bharat Biotech. Ini dikembangkan oleh dari dalam negeri itu sendiri dan digunakan oleh Perdana Menteri Narendra Modi itu sendiri gitu ya, untuk vaksinnya sendiri. Walaupun sekarang masih berusaha untuk bisa mendapatkan pengakuan dari WHO gitu ya. Kalau Covishield yang AstraZeneca jelas sudah mendapatkan pengakuan dari WHO, tapi yang Covishield ini masih berjuang gitu ya untuk bisa mendapatkan pengakuan penuh gitu ya. Sehingga sekali lagi pada saat itu sebenarnya di tahun 2020 Presiden Jokowi menelpon Perdana Menteri Modi ya, meminta kuota juga sebenarnya untuk mendapatkan bagian vaksin gitu ya, membeli vaksin dari India. Hanya saja karena India menghadapi gelombang kedua yang begitu berat sehingga India pun juga berusaha untuk mendorong ya distribusi vaksin, penyuntikan vaksin gitu ya. Di India perharinya ya untuk penyuntikan vaksin itu mencapai angka 1 juta sampai 2 juta per harinya ya. Dan sekarang saya pikir angkanya sudah di sekitar 200 ataupun 300 juta dosis yang diberikan kepada rakyatnya. Kita mendapatkan vaksin secara gratis ya, melalui aplikasi Kowin. Bisa ya, baik itu orang asing maupun orang apalagi orang India maksudnya seperti itu. Dan kalau ingin berbayar kita juga bisa gitu ya. Kalau untuk Covishield berbayar itu sekitar Rp600 atau Rp120.000 sampai Rp1.300 atau sekitar Rp260.000. Jadi sekali lagi ya di gelombang kedua ini saya lupa juga menyampaikan kita sistemnya juga melakukan lockdown. Tapi lockdownnya bukan diberikan oleh pemerintah pusat instruksinya, tapi di tingkat negara bagian gitu. Dan karena Delhi sudah melakukan lockdown sejak 20 April hingga awal Mei, hingga akhir Mei ya, alhamdulillah kasusnya pun menurun hingga saat ini. Kita bersyukur sekali. Oke, sekarang kita masuk ya ke hubungan bagaimana Saudi Arabia dengan gitu ya India itu sendiri ya. Jangankan Saudi Arabia, India ini punya hubungan dengan Palestina ya, punya kedutaan besar Palestina dan juga punya kedutaan besar Israel gitu. Nah, sekarang kita berbicara how to manage the relation with Saudi Arabia gitu ya. Nah, kalau kita berbicara dengan hubungan antara Saudi Arabia dan India ya, kedua negara ini ya sebenarnya memiliki hubungan erat khususnya di bidang komersial ataupun perdagangan ya. Nah, secara perdagangan ya, secara bilateral ya, untuk perdagangannya ini naik dari tahun ke tahun, yaitu pada tahun 2017-2018 itu angkanya sekitar 27,48 miliar US dollar gitu ya. Yang mana ini naik ya dari sebelumnya yaitu 25 miliar US dollar gitu ya. Dan ekspor Arab Saudi ini surplus ke India yaitu sekitar 22 miliar US dollar gitu ya. Sedangkan India ekspornya sekitar 5,1 miliar US dollar. Kira-kira kenapa Arab Saudi surplus ya? Kirimnya ke India. Ada yang bisa tebak? Gampang sekali. Ada yang bisa tebak mungkin?
Oke, betul sekali. Minyak. Jadi memang minyak di India ini impornya itu memang seperempatnya dari Saudi Arabia gitu. Selain juga dari Iran ya. Sehingga sebenarnya secara hubungan diplomatik ya India dan Saudi Arabia ini sudah membangun gitu ya hubungan diplomatiknya bahkan sejak India itu merdeka yaitu di tahun 1947. Dan bisa dikatakan secara hubungan ya Arab Saudi dan juga India ya kita melihat dari kunjungan dari beberapa kepala negaranya. Misalnya Jawaharlal Nehru pernah berkunjung gitu ya ke Arab Saudi di tahun 1955, anaknya Jawaharlal Nehru yaitu Indira Gandhi di tahun 1982 dan Manmohan Singh ya Perdana Menteri India pada tahun 2010 dan 2010 berkunjung ke Arab Saudi dan terakhir di sini tercatat Narendra Modi pada tahun 2016 gitu ya. Dan kedua negara ini juga menerjemahkan hubungannya juga dalam hal menanggulangi yang namanya penanganan terorisme. Dan yang paling penting ya, hubungan antara Saudi Arabia dan India juga diterjemahkan selain dengan kedekatan geografis ya masih bisa kita sebenarnya kalau ingin melalui daratan ataupun dengan melalui yang namanya laut gitu ya pergi ke Arab Saudi melalui India juga ya ditentukan antara hubungan demografis ya ataupun manusia antar manusia di mana ya India ini kan sebagaimana saya sampaikan ya muslimnya terbesar kedua ataupun ketiga di dunia sehingga sangat berpengaruh sekali hubungannya dengan yang namanya peziarah ya ataupun haji dan juga umroh ke Arab Saudi gitu. Selain itu juga mungkin para mahasiswa ataupun mungkin bahkan Bapak Yusra ataupun mungkin Mbak Vivi pernah ke Arab Saudi entah itu umroh ataupun haji pasti ngelihat ya banyak selain jamaah haji India juga ada di situ yang namanya para pekerja ya India yang mana jumlahnya ini sekitar 1,8 juta sampai 2,8 juta pekerja India di Arab Saudi. Kalau di Indonesia mungkin istilahnya seperti mohon maaf mungkin TKI gitu ya, tenaga kerja Indonesia ya ataupun TKW gitu ya. Nah, ini sangatlah penting. Hanya saja seperti ini, hubungan India dan Arab Saudi ini agak sedikit tergesek. Pernah ya terjadi gesekan khususnya dalam hal perang dingin ya di Afghanistan pada saat itu ketika India pada saat perang dingin sangat dekat sekali dengan Uni Soviet. Uni Soviet melakukan yang namanya invasi ke Afghanistan. Pada saat itu India mendukung Uni Soviet. Satu sisi Arab Saudi mendukung para mujahidin Afghanistan yang ingin mengusir Uni Soviet. Nah, ini ada sedikit gesekan di situ. Selain itu juga ya gesekan antara Saudi Arabia dan India ini juga terjadi dalam hal isu Kashmir. Ya, pada saat perang 1971 gitu ya, terjadi perang Indo-Kashmir ataupun perang Indo-Pakistan ataupun India-Pakistan. Pada saat itu Arab Saudi mendukung Pakistan gitu ya. Jadi hubungan antara Arab Saudi dan Pakistan ini benar-benar begitu dekat yang tentu saja ya dapat sebenarnya menyakiti hubungan dengan India itu sendiri gitu ya. Namun ya perlahan demi perlahan ya, hubungan ini akhirnya membaik ya dan suara bahkan saat ini gitu ya suara terakhir pemerintah India di bawah Perdana Menteri Modi kan menarik ya otonomi khusus di Kashmir. Mungkin Anda sekalian tahu ya pada saat itu menarik otonomi khusus Kashmir di mana salah satunya begini otonomi Kashmir itu seperti ini salah satunya ya kebijakannya ini sejak zaman kemerdekaan sebenarnya ya orang luar Kashmir itu tidak boleh membeli tanah di Kashmir itu salah satunya dengan dicabutnya otonomi khusus ya orang di luar Kashmir, maksudnya bahkan orang Hindu gitu ya, itu bisa membeli tanah di Kashmir. Sehingga ini salah satu hal yang dikhawatirkan dapat menggerus keberadaan penduduk asli Kashmir gitu ya, terkhusus mereka yang Muslim. Dalam hal itu saja ya, setahu saya Arab Saudi tidak lebih vokal sebenarnya ya tidak ada menggerus isu-isu itu secara langsung kepada kepada India justru Malaysia yang di bawah Mahathir Muhammad pada saat itu sempat gitu ya mengeluarkan statement ya terkait dukungannya terhadap Kashmir efeknya apa
ketika Mahathir Muhammad mengeluarkan isu tersebut. Efeknya apa? Impor sawit, ya, minyak sawit yang sebelumnya banyak dilakukan di Malaysia di stop. Satu sisi, di bawah pemerintahan Presiden Jokowi tidak menyinggung isu Kashmir, mendapatkan keuntungan ini. India semakin banyak mengambil minyak sawit, ya, dari Indonesia daripada Malaysia. Nah, Malaysia terpukul dari sisi itu karena mengeluarkan statement kepala negaranya terkait isu Kashmir itu sendiri. Dan kalau kita lihat hubungan baru-baru ini gitu ya. Kalau kita lihat hubungan baru-baru ini yaitu di tahun 2019 ya, sebelum Covid-19. Pada saat itu putra mahkota ya Muhammad bin Salman melakukan kunjungan ke India gitu ya, pada saat ingin perjalanan kunjungan kenegaraan di bulan Februari ya di tahun 2019. Nah, pada saat itu ya memang kunjungan ini ditargetkan untuk meningkatkan hubungan ya antara Arab Saudi dan India, dan pada saat itulah gitu ya salah satu diplomasi haji yang juga terjadi ya adalah meningkatnya kuota haji ya India, di mana sekitar angka 170.000 gitu ya, 170.000 kuota haji per tahunnya dinaikkan ya sekitar 25.000 menjadi 200.000 kuota haji ya kepada India ya di akhir-akhir ini. Dan pada saat itu juga Pangeran Saudi mengatakan ya berharap dalam 2 tahun ke depan ya berharap nanti Saudi Arabia dapat melakukan investasi sekitar 100 miliar US dollar. Ini angka yang sangat fantastis sekali. Oke, dan terakhir juga saya mendapatkan informasi bahwasannya ya Perdana Menteri Modi melakukan kunjungan gitu ya ke Arab Saudi ya pada tahun bahkan ini pada tahun 2019 gitu ya, pada tahun 2019, dan ini juga salah satu kemenangan Modi ya. Sebelumnya sepertinya beliau juga melakukan yang namanya diplomasi haji, yaitu ingin meningkatkan kuota haji itu sendiri gitu. Nah, bagaimana posisi pemerintah India dalam haji 2021? Kita tahu ya, pada tahun 2020 semua negara tidak bisa melaksanakan haji ya. Alias Saudi Arabia hanya memberlakukan untuk warga negaranya. Jadi pada tahun 2021 sebenarnya pemerintah India ya, mau itu sudah diumumkan ataupun tidak diumumkan, posisi Komite Haji India. Jadi kita memiliki Hajj Committee ya in India gitu ya, itu adanya di Mumbai, itu membuka pendaftaran ya. Jadi pendaftaran haji di India ini secara online, bisa juga offline ya, tapi lebih mudah secara online. Itu dibuka pendaftarannya di bulan November 2020 dan ditutup ya di bulan Desember 2020 gitu ya. Desember 2020. Oke, sebelumnya saya lupa untuk menyampaikan ya, untuk India sendiri gitu ya, berada termasuk 5 besar penerima kuota terbesar haji di dunia. Pertama Indonesia, jelas ya, sekitar 250-an ribu mungkin ya, atau bahkan 300.000 diikuti. Ini 2017 saya dapat datanya 221.000, diikuti Pakistan urutan kedua 179.000, diikuti India 170.000. Ini menggambarkan India salah satu ya kuota terbesar ya penerima visa haji ya pada tahun 2017. Nah, untuk visa umroh ya India ini termasuk juga ya 5 besar ya. Yang pertama nomor pertama Pakistan ya. Ini tahun 2019 datanya ya, antara Agustus sampai November Pakistan di angka 319.000 visa umroh terbesar pertama, diikuti Indonesia 306.000, diikuti oleh India 195.000 gitu ya. Nah, saya lanjutkan lagi ya, posisi di tahun 2021 bagaimana haji gitu ya di India. Sekali lagi ya, Komite Haji India membuka pendaftaran sebagaimana disampaikan tadi, yaitu di bulan November gitu ya, ditutup di bulan Desember, lalu akhirnya diperpanjang lagi di bulan Januari 2021 gitu ya. Dan pada saat itu ya Komite Haji India ini sebenarnya sudah menerima gitu ya
Arab Saudi ini sebenarnya sudah membuka ataupun sudah memberikan guideline ya, ataupun ini ya, tata cara ya, bagaimana nanti berhaji di tahun 2021 ya. Salah satunya ya, ataupun salah duanya ya, untuk umurnya 18 tahun sampai 65 tahun ya, dan harus melakukan yang namanya vaksinasi ya, 2 dosis ya, dan jarak antara keduanya itu tidak boleh kurang dari 14 hari, dan juga harus menyertakan tes PCR dalam 72 jam terakhir. Nah, sebenarnya pemerintah Arab Saudi ini sudah memberikan gambaran. Ini loh, kalau 2021 kita ingin melaksanakan haji untuk negara asing yang ingin datang ke India, yang ingin datang ke Arab Saudi gitu ya. Itu beberapa kebijakannya. Dan pada saat itu ya, untuk biaya haji di India ini adalah 2 leg atau sekitar 40 juta rupiah. Di tahun 2021 ini karena beberapa restriksi ya, pembatasan, angkanya nih meningkat ya menjadi 3,75 leg. Berapa tuh Mbak Vivi? Berarti sekitar 80 juta kurang sedikit ya, 80 juta kurang sedikit. Ini adalah biaya haji di saat pandemi. Dan kalau kita lihat memang uniknya di India ini, kalau di Indonesia kita memiliki masa tunggu ya. Ya, masa tunggu berhaji mungkin Pak Yusra mungkin sudah mendaftar, wallahu alam. Dan semoga ya kita semuanya nanti bisa berhaji. Intinya nih masa tunggunya 20 tahun kalau tidak salah rata-rata di Indonesia gitu ya. Cukup lama. Uniknya di India ya, yang saya lihat di sini tidak berat ya, ataupun selama masa tunggunya di Indonesia gitu ya. Karena memang dari angka pendaftarnya gitu ya, dari angka pendaftarnya memang rata-rata di angka 100.000, 200.000 gitu ya, paling tinggi 200.000 lebih sedikit. Dan di 2021 ini angka pendaftar untuk haji 2021 kalau tidak salah yaitu di angka 60.000. Nah, pada saat itu Komite Haji India gitu ya, dan juga sebenarnya di bawah Komite Haji India dan juga Menteri ya, Menteri Keagamaan, Menteri Agama Pakistan menyampaikan seperti ini, statement yang sama. Arab Saudi akan mengadakan haji dengan jumlah peserta haji 60.000 orang ya, 60.000 orang. Nah, statementnya ini sama. Nah, dari 60.000 orang itu 15.000 untuk residen yang ada di Saudi Arabia ataupun penduduk Saudi, 45.000. Nah, nih 45.000 untuk warga asing. Statementnya sama, Menteri Agama Pakistan dan komite ataupun panitia haji India. Itu statementnya sama ya. Jadi sepertinya tuh sudah ada pesan kuat gitu ya. Kita bakal haji di tahun 2021 ini. Nah, pada saat itu Komite Haji India mencoba untuk mengeluarkan kalkulasi. Berapa sih kita kalau begitu dapat kuotanya? Nah, pada saat itu Komite Haji India menyampaikan kita akan mendapatkan kuota haji kalau berdasarkan kalkulasi kami gitu ya. Menurut kalkulasi Komite Haji India itu sekitar 4.500 ya. 4.500 peserta haji. Nah, hanya saja sekali lagi ya, pemerintah menekankan selama saat ini kita belum menerima ya informasi apakah warga asing boleh berhaji atau tidak. Dan apa yang dilakukan oleh pemerintah Narendra Modi ataupun pemerintah India, Perdana Menteri Modi menyampaikan seperti ini ya. Kami akan mengikuti segala keputusan dari pemerintah Saudi. Mau itu ada haji, alhamdulillah istilahnya gitu ya, kami ikut. Kalau nggak ada haji juga ikut gitu. Jadi ini adalah pesan langsung dari Perdana Menteri Modi yang disampaikan oleh Kementerian Minoritas. Jadi di India ini ada Kementerian Minoritas ya, menterinya ini Muslim ya. Kalau tidak salah nama beliau di sini Akhtar ya, saya lupa. Nama beliau kalau tidak salah Akhtar ini adalah menteri di bawah kabinetnya Narendra Modi menyampaikan hal seperti itu. Jadi pemerintah India mengikuti keputusan dari Saudi Arabia. Nah, yang berbedanya dengan di Indonesia adalah Indonesia menyampaikan pembatalan lebih dulu,
pemerintah India tidak menyampaikan pembatalan terlebih dahulu, alias mengikuti apa yang disampaikan oleh Kementerian Haji, mungkin ya, Kementerian Haji Arab Saudi gitu, yang mana diumumkan 3 hari lalu mungkin ya, 4 hari lalu mungkin, 2 hari mungkin, bahwasannya ya dari 60.000 orang itu angkanya benar ternyata 60.000 orang yang bisa berhaji, dan ternyata 60.000 orang itu hanya diberikan kepada residen ataupun warga negara Saudi. Boleh warga negara asing, tetapi mereka yang berada di Arab Saudi. Jadi intinya adalah tidak ada negara asing yang bisa berhaji di India di tahun 2021. Jadi kesimpulannya apa? Kalau saya boleh menerawang gitu ya, mengambil konklusi ya, bahwasannya pemerintah India ya, mengingat mereka adalah negara ini mayoritas Hindu, saya pikir untuk haji ini pemerintah India di bawah Perdana Menteri Modi sudah mengambil keputusan yang tepat ya. Untuk haji ini beruntungnya tidak sampai terpolitisir ya, layaknya di Indonesia. Indonesia kan, wah ini pemerintah ngambil kebijakan lebih dulu, ini jangan-jangan dana hajinya ditilep kayak gitu. Habis itu ini jangan-jangan pemerintah ini nggak siap nih gitu ya. Oh ini jangan-jangan pemerintah ini vaksinnya nggak sesuai. Memang pada saat itu saya juga menerima informasi bahwasannya vaksin yang diterima ya, sempat saya mendengar ini ya, bacaan-bacaan yang tidak resmi sih ya, yang hanya diterima di Saudi itu adalah Pfizer ya, Moderna, dan paling jauh mungkin AstraZeneca. Tidak ada di situ listnya Sinovac ya. Ya. Jadi itu juga salah satu isu gitu ya. Dan di India saya tidak merasakan gitu ya ada ciuman ataupun bau-bau politik gitu ya yang terbawa dari keputusan ini. Karena memang pemerintah India langsung merujuk ke pemerintah Arab Saudi gitu ya, sehingga tidak melakukan yang namanya bisa dikatakan keputusan yang terburu-buru lebih dulu ataupun bahkan gambling gitu ya. Saya pikir itu. Beruntungnya ya pemerintah Indonesia sejalan dengan pemerintah Arab Saudi keputusannya gitu ya. Tapi kalau tidak sejalan ini menjadi berat sekali ya kalau ternyata berbeda. Tapi beruntungnya sama gitu. Jadi saya pikir terkait keputusan haji ini tidak ada hubungannya sekali lagi dengan isu politik yang ada di India gitu ya, entah itu Kashmir ataupun kebijakan kewarganegaraan yang baru ataupun keputusan Babri Masjid gitu ya. Karena semua negara asing tidak mendapatkan kuota ini, dan sekali lagi saya garis bawahi hubungan antara India dan Arab Saudi saya pikir masih terjalin sangat bagus gitu ya, masih terjalin sangat bagus ya, dan sejauh ini memang Arab Saudi tidak mengeluarkan pernyataan secara langsung terkait kebijakan-kebijakan kontroversi yang berada di bawah pemerintahan Bharatiya Janata Party ataupun partai yang bisa kita kategorikan sebagai partai kanan Hindu nasionalis. Jadi memang ini murni keputusan dari Saudi Arabia terkait ya, bisa jadi memang keamanan COVID-19 dan juga mungkin kesiapan mereka gitu ya, dan mereka tidak berharap untuk menjadi epicentrum COVID-19 di dunia. Demikian dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Jikalau nanti ada pertanyaan, silahkan kita buka. Semoga nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Mbak Vivi. Terima kasih Mas Agus atas paparannya. Sangat mencerahkan bagi kita semua, terutama bagaimana sebenarnya gambaran dari situasi di India. Tidak hanya sekedar apa yang kita bayangkan sebelumnya. Apa yang Mas Agus sampaikan pastinya memberikan pencerahan kepada kita bagaimana sih seberapa canggih sebenarnya India itu, dan juga bagaimana kebijakan pandemi dan juga hubungan bilateral antara Arab Saudi dan India, dan pastinya tentang diplomasi haji. Sebelum saya menyampaikan panjang lebar atau menyimpulkan ini, kita buka dulu sesi tanya jawab kepada seluruh peserta webinar hari ini. Silakan unmute saja mikrofonnya dan langsung ajukan pertanyaan kepada Mas Agus, dan mohon pertanyaannya diringkas. Silakan. Ada yang raise hand kayaknya tuh Mbak.
Ya, silakan Bang Hayu Darman Munir merupakan salah satu dosen kita juga, Mas Agus, di HI Unan. Bang Hayu, ada pertanyaan, silakan. Terima kasih, Vivi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini senang bertemu ini dengan Vivi, ya kan. Saya manggilnya apa nih, Pak Agus atau Mas Agus ini? Boleh, Mas Agus, Pak Agus. Oke. Panggil Mas aja ya, biar kelihatan Siap. muda ya. Siap. Oke, menarik apa namanya diskusi pagi ini. Dari tadi saya izin menyimak secara offline ya, nanti mematikan kamera. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Pertama, Mas Agus, ini kan melihat kondisi COVID di India sendiri kan memang sangat mengkhawatirkan ya kan. Terakhir saya baca datanya hampir 200.000 per hari ya, kalau saya tidak salah ya, peningkatan jumlah COVID ini tadi di apa namanya. Jadi saya ingin tahu dalam artian kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu loh. Kalau di Indonesia kan ada semacam pembatasan sosial ya kan, atau apalah namanya itu kan. Yang pada akhirnya ini kan yang ingin saya kejar adalah bagaimana pada akhirnya dampaknya terhadap perekonomian nasional itu loh. Jadi wajar kan, ini kan ketakutan. Indonesia aja takut karena pada akhirnya yang namanya GDP Indonesia atau pendapatan Indonesia itu menjadi minus itu kan. Seperti yang terjadi pada tahun 2020 ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, melihat apa namanya bicara dalam konteks ekonomi ini tadi ya kan. Nah, saya ingin tahu juga gambaran apa namanya, gambaran aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat itu. Nah, karena memang karena Mas Agus berada di sana ya kan, yang saya lihat kan hanya di TV-TV, di YouTube ya kan, yang saya lihat memang aktivitasnya memang hampir sama kayak di sini mungkin, orang tidak pakai masker ya kan, merasa COVID itu tidak ada itu loh. Nah, jadi dalam konteks ini bagaimana apa pandangan dari Mas Agus sendiri dalam melihat hal ini? Itu yang dua hal yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Vivi. Terima kasih Bang Hayu. Mas Agus, silakan langsung dijawab. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini memang ya menjadi suatu pertanyaan yang sering disampaikan ya, karena memang India secara tegas gitu ya, secara mantap mengambil lockdown gitu ya sebagai opsi. Nah, pada saat gelombang pertama gitu ya, pada saat gelombang pertama pemerintah India itu jelas mengambil keputusan pilih mana, pilih mengutamakan kesehatan atau ekonomi. Kalau kita lihat gesturnya dengan istilah total lockdown itu jelas ya memilih keselamatan kesehatan masyarakat daripada ekonomi. Bayangkan ya, dalam 25 Maret sampai akhir Mei, ya, 1 Juni kita baru unlock fase pertama. 1 hari itu konon sekitar 2 miliar berapa ya, saya kurang lebih ada sekitar miliaran US dollar negara itu rugi gitu, menanggung rugi karena efek lockdown per harinya gitu. Dan betul saja berdasarkan informasi yang saya dapat gitu ya, untuk angka pengangguran di tahun 2020 itu terburuk gitu ya dalam 29 terakhir, yang mana itu meningkat sekitar 7,1% ya di tahun 2020 dibandingkan 5,2% di tahun 2019 gitu. Dan di lockdown kedua ini ataupun di tsunami pandemi COVID-19 ya di tahun 2021 ini juga memukul kembali gitu ya perekonomian India gitu. Di mana juga termasuk salah satunya juga angka pengangguran itu. Saya pernah membaca salah satu informasi ada sekitar 11 juta ya, 7 sampai 11 juta ya orang menganggur di lockdown ya kedua ataupun di pandemi gelombang kedua ini ya. Jelas ini menjadi pukulan ya bagi pemerintah khususnya dari segi ekonomi itu sendiri gitu ya. Khususnya dari segi ekonomi itu sendiri. Dan kalau kita lihat untuk gambaran perekonomian masyarakat India, kita tahu India adalah negara berkembang gitu ya, dan marketnya sangat besar sekali, potensinya sangat besar sekali. Saya melihat untuk mereka, sebelumnya saya juga mendapatkan informasi ya, untuk mereka yang pendapatannya rendah gitu ya, pendapatannya rendah, itu memang
sekitar 50, 60, 70% ya angka-angka mereka yang berada di gelombang kedua ini pendapatannya itu menurun gitu, pendapatannya menurun. Hanya sekitar kurang lebih 10% ataupun bahkan 5% yang terjadi kenaikan pendapatan di selama tsunami COVID-19 di gelombang kedua India ini gitu. Jadi sekali lagi ini benar-benar berdampak, tetapi saya melihat ketika dilakukan unlock gitu ya ataupun pembukaan ya, itu geliat ekonomi ini meningkat lagi gitu. Geliat ekonomi meningkat karena banyak sekali yang juga beberapa sektor ekonomi yang mulai tumbuh. Nah, salah satu yang unik di India itu adalah seperti ini. Kalau di Indonesia salah satu yang menghasilkan cukai ataupun istilahnya mungkin pajak yang besar bagi negara itu adalah rokok ya. Kalau di India yang uniknya adalah minuman keras gitu. Minuman keras. Dan di India ini minuman keras memang untuk toko-tokonya itu difasilitasi izin oleh pemerintah karena memang salah satu penyumbang pajak terbesar gitu ya di India itu salah satunya minuman keras yang bisa dianggap gitu ya mengangkat perekonomian salah satunya gitu. Dan saya lihat sekali lagi ketika unlock dilakukan geliat ekonomi tumbuh ya dan optimisme itu ada gitu, optimisme untuk bangkit itu ada, melihat potensi yang sangat besar gitu ya dimiliki dari segi demografi India itu sendiri. Hanya saja sekali lagi pemerintah India memiliki pemahaman sekali lagi seperti ini, ketika COVID-19 ini tidak bisa tertangani sama aja bohong gitu, nanti perekonomiannya jatuh lagi, sehingga untuk mempersiapkan gelombang ketiga ini pemerintah serius mempercepat program vaksinasi ya dan juga memperbaiki layanan kesehatan. Seperti itu. Jadi secara umum jawabannya memang kebijakan kesehatan didahulukan daripada kebijakan ekonomi ataupun prioritas ekonomi. Sehingga mau tidak mau perekonomian India bahkan minus di tahun 2020 itu sekitar 23%. 23%, di tahun 2021 kuartal pertama mungkin sekitar minusnya ada sekitar mungkin 1-3% gitu ya. Di Asia Selatan satu-satunya negara yang plus ekonominya itu hanya Bangladesh, sekitar 5-7%. Luar biasa itu Bangladesh, tetangga India. Demikian. Mohon maaf saya bukan orang ekonomi jadi hanya bisa menjawab sepintas seperti itu ya, Pak Hayu. Baik, terima kasih Mas Agus. Ya, terima kasih Mas Agus dan terima kasih Bang Hayu untuk pertanyaannya. Ada lagi yang ingin bertanya, silakan raise angkat tangannya dan silakan unmute langsung mikrofonnya. Di kolom chat sepertinya oh ya, ini ada pertanyaan dari Ferdiansyah. Saya bacakan ya Mas Agus. Tadi kan Mas Agus bilang buat beli sembako aja tepat banget untuk keluar rumah. Apakah ada ketentuan yang boleh beli sembako dan keperluan lainnya hanya kepala rumah tangga saja atau boleh satu keluarga untuk pergi ke tempat perbelanjaan seperti tempat sembako atau retail lainnya? Terima kasih. Mungkin terkait kebijakan sama lockdown kali ya Mas Agus ya? Ya, betul. Ya, silakan Mas Agus direspon. Ya, untuk sembako ini ya itu sebenarnya tidak ada pembatasan mau yang beli dari keluarga itu semuanya gitu ya, tapi kan kita berpikir ya selama apalagi gelombang ke-1 itu orang India masih takut gitu ya karena baru berkenalan dengan COVID-19, mereka pada takut, jadi kebanyakan itu yang keluar bapak-bapak gitu, termasuk saya gitu ya, jadi istri anak-anak di rumah jadi tinggal titip belanjaan gitu ya saya beli gitu. Jadi untungnya di India ini ya di sini kan nggak seramai di Indonesia. Mohon maaf ya, misalnya seperti di Indonesia ini Indomaret ya, Indomaret, Alfamart gitu itu nggak ada ya Mbak Pipi. Jarang sekali, ada sih tapi jarang sekali. Jadi warung-warung kelontongan di sini banyak gitu. Dan itu jaraknya bahkan 10 meter ada yang bahkan jaraknya 5 meter tuh ada warung kelontongan. Ditambah lagi tukang sayur ada di sekitar sini, tukang ayam juga ada, jadi bisa gitu kita jangkau dengan mudah dengan radius di bawah 1 kilometer itu kita bisa dapat semuanya. Tapi kalau misalnya pengen dapat ikan itu agak jauh sedikit, nggak bisa. Saya waktu itu puasa makan ikan gitu, puasa makan tahu, puasa beli kecap ABC, puasa beli
mie Indomie pada saat itu juga sempat terputus. Tapi selama lockdown, essential goods ya seperti eh, eh, beras, sayur, buah, susu gitu ya, itu diperbolehkan bergerak, termasuk juga obat-obatan gitu ya, farmasi itu boleh bergerak. Selebihnya diperketat. Gitu. Demikian. Baik, terima kasih Mas Agus. Terima kasih Mas Agus. Silakan pertanyaan lainnya. Kalau belum ada, ya silakan. Ilham. Oh ya, sebelumnya saya mohon maaf nggak bisa on cam, Kak. Ya tidak apa-apa, silakan. Tadi Pak Agus ada singgung masalah Kashmir. Saya pernah baca tentang Kashmir ini, Pak. Di Kashmir itu kan salah satu daerah yang sangat terisolir di dunia. Maksudnya itu Kashmir itu sekarang diblokade oleh pemerintah India. Orang-orang luar nggak boleh masuk ke sana, termasuk media-media juga nggak boleh meliput hal-hal di Kashmir. Dan setahu saya juga di Kashmir itu juga ada perebutan wilayah antara India dan Pakistan kalau tidak salah. Jadi masalah Kashmir ini kan diisi mayoritas Muslim di sana. Jadi sebenarnya di Kashmir itu masalahnya apa aja, Pak Agus? Oke, baik. Baik, terima kasih Ilham. Silakan Mas Agus. Tanya terkait India Kashmir. Ini Never ending stories ya Mas Agus. Berat juga ya. Banyak perspektif ya untuk melihat Kashmir ini. Pertama, Kashmir itu adalah wilayah geografis yang menjadi perebutan dua negara, ya. Bahkan kadang bisa menjadi 3 negara. Pertama, Pakistan dan India, jelas ya. 2 negara ini ingin memperebutkan kekuasaan. Jadi uniknya Kashmir itu dulu diperintah oleh raja yang beragama Hindu, tetapi ya warganya itu mayoritas Muslim gitu ya. Nah, Pakistan merasa punya moral untuk ya mengeluarkan dalam tanda kutip penjajahan. Nah, Pakistan menyebutnya penjajahan terjadi di Kashmir gitu ya terhadap kaum muslimin. Ya sehingga kadang beberapa kali Pakistan itu melakukan infiltrasi, baik itu militernya ataupun gitu ya suatu kelompok yang dianggap oleh India teroris gitu ya, kadang masuk ke dalam Kashmir gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga bisa melihat perspektif di mana partai yang sekarang ini berkuasa, Bharatiya Janata Party, ini adalah partai sayap kanan Hindu nasionalis yang memiliki ideologi Hindutwa, ya. Di mana ideologi ini adalah ingin menjadikan India sebagai negara Hindu. Nah, salah satu agendanya adalah, mohon maaf, Kashmir gitu ya, ingin ya dijadikan bagian dari ini gitu, bagian dari ini gitu ya, bagian dari ini. Nah, ini perspektif lain. Perspektif yang selanjutnya adalah Kashmir ini merupakan salah satu bagian dari di mana di situ selain sumber daya alam juga di situ lewatnya sumber air gitu ya, lewatnya sumber air sehingga konsep water war gitu ya ataupun perang sumber daya air antara India dan Pakistan juga ada di situ. Selain itu juga kalau kita memasukkan aktor eksternal seperti China gitu ya yang ada di Aksai Chin dan belum lagi dengan agenda CPEC-nya China-Pakistan Economic Corridor itu kan memotong garis Kashmir, membuat India tersinggung gitu ya. Apalagi India tidak mau gabung Belt and Road Initiative yang diberikan oleh China, ini juga menjadi permasalahan tertentu gitu ya. Kalau ditanya orang Kashmir mau apa gitu. Saya pernah nanya teman saya. Jadi uniknya teman-teman saya ini kan Mbak Pivi pasti juga punya sepertinya teman dari Kashmir. Kita tanya gitu ya, kamu mau apa sih? Mau gabung Pakistan atau mau gabung India atau berdiri negara sendiri? Mereka ada yang bilang mau berdiri negara sendiri. Mereka ada yang sempat bilang gabung ke Pakistan gitu ya. Dan uniknya lagi teman saya kalau nonton kriket, nah kriket ini kan olahraga paling populer ya di India, ya sejenis baseball. Itu teman saya dari Kashmir itu nontonnya kriket Pakistan, bukan India gitu, unik banget gitu ya. Dan kemungkinan dia mendukung tim kriket dari Pakistan. Nah ini juga penting nih, sentimen umat Hindu kepada umat Muslim di India gitu ya, itu oleh sebagian orang itu masih negatif, dianggap Muslim ini sebagai pengkhianat, pendukung
Nah, ini juga memainkan sentimen penting gitu ya. Nah, di di Kashmir itu sendiri masih terjadi ya gerakan-gerakan menentang ya pemerintah. Beberapa politisinya akhir-akhir ini juga dipenjara dalam rumah ya, dan baru-baru ini bersyukur sekali internet sudah mulai dinyalakan. Sebelumnya itu ada sekitar 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan internet dimatikan. Bayangkan. Anda yang mungkin suka WhatsAppan gitu ya, suka nonton YouTube gitu ya, itu terpaksa tidak bisa gitu ya, hanya bisa telepon saja. Ini upaya apa? Upaya yang dilakukan pemerintah memang agar tidak terjadi namanya pengumpulan massa ya, pengumpulan massa sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan politik gitu ya, itu yang dilakukan. Tapi ya untuk misalnya saya gitu ya, ataupun mungkin mahasiswa sekalian, kalau ingin berkunjung ke Kashmir bisa. Cuman sekarang lagi lockdown. Tapi sebelum lockdown memang dibuka gitu. Memang buka di Kashmir itu, hanya saja memang teman saya menyampaikan di Kashmir itu memang banyak sekali penjagaan militer. Nah, itu adalah salah satu upaya pemerintah memang untuk menjaga kestabilan ya dari pemerintah India itu sendiri. Jadi ini memang menjadi salah satu isu yang cukup tricky gitu ya. Saat ini Indonesia pun posisinya diam ya. Saya pikir untuk menjaga hubungan antara kedua negara, dan pastinya di situ ada juga hubungan perdagangan gitu, kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Mas Agus. Saya lanjutkan ya Mas Agus. Pertanyaan selanjutnya dari Febi Eka Putri, saya bacakan. Apakah di India juga ada bantuan dari pemerintah untuk kelangsungan hidup masyarakat seperti BLT di Indonesia, Pak Agus? Karena pada saat pandemi gelombang pertama banyak orang-orang yang keluar dari kota-kota besar di India untuk kembali ke kampung halamannya dikarenakan ketidaksanggupan bertahan hidup di kota besar. Terima kasih. Betul sekali. Jadi pada saat gelombang 1 bahkan gelombang 2 ini ya, Anda mungkin menyaksikan khususnya di gelombang 1 pemberitaan di mana para pekerja-pekerja harian India, biasanya itu mereka adalah pekerja bangunan ya, pekerja restoran kecil, itu mereka ingin pulang kampung ya. Kalau di Delhi kita memiliki UMR sekitar 15.000 rupiah atau 3 juta rupiah ya UMR-nya. Jadi di gajinya itu biasanya mereka per harinya itu sekitar 500 rupiah. Gajinya mereka tuh harian biasanya. Nah, pada saat lockdown otomatis semua aktivitas berhenti, termasuk konstruksi dan juga restoran dan yang lain-lainnya, daba ya. Itu mereka akhirnya ingin pulang karena mereka mendapatkan desas-desus ya pada saat gelombang 1 ini lockdown bakal lama terjadi, dan memang benar adanya gitu ya. Nah, pada saat itu ya bereaksilah pemerintah ya, khususnya di kota New Delhi. Kan New Delhi ini salah satu gula juga ya istilahnya gitu ya bagi para mereka ingin mencari pekerjaan. Bilang pada saat itu dari pemerintah Delhi melalui Chief Minister Arvind Kejriwal, jangan pulang, kita bayarin untuk kos-kosannya. Mereka kan bayar kos-kosannya tuh berat gitu ya. Nanti kita berikan juga makanan gitu ya, makanan untuk pagi dan siang hari atau siang hari dan malam hari gitu ya. Dan memang benar untuk makanan itu disediakan di sekolah-sekolah ataupun mungkin di tempat-tempat yang bisa dikatakan banyak di situ terkumpul orang-orang yang pekerja gitu ya. Itu diberikan makanan untuk siang dan malam hari secara gratis. Nah, di sini kita menyebutnya untuk BLT itu rasio ya. Tapi bentuknya bukan dalam bentuk uang ya, tapi memang langsung dalam bentuk beras gitu ya, ataupun bahan makanan yang lainnya. Dan ini dilakukan dengan mendaftar secara online kepada pemerintah. Jadi seperti itu. Namun tetap saja memang banyak masyarakat kecil yang terdampak ya terkait beratnya lockdown di India ini gitu. Tapi itulah keputusan yang harus dilakukan pemerintah. Demikian. Baik, terima kasih Mas Agus. Kalau misalkan boleh nanya lanjutan lagi, kalau Mas Agus sendiri terima BLT atau enggak ya? Alhamdulillah. Dapat enggak Mas kalau untuk warga negara asing? Untuk BLT itu warga negara asing sepertinya Sudah ya. Sulit Mbak, karena itu harus menggunakan yang namanya KTP setahu saya. Aadhaar card gitu, sejenis itu. Oke, terima kasih Mas Agus. Pertanyaan selanjutnya dari Tiska Dwi Putri. Selain Bollywood, India terkenal akan industri teknologi. Nah, bagaimana atau seberapa besar dampak COVID-19 terhadap industri teknologi di India? Terima kasih. Oke, untuk industri ini memang sebagian besar runtuh ya, pariwisata gitu ya.
bahkan sejenis seperti Amazon, Flipkart aja yang shopping online itu juga mengalami penurunan, apalagi restoran gitu ya, dan yang lain-lainnya ya, mall juga itu terjadi dampak penurunan yang luar biasa gitu ya. Dan ini benar-benar dirasakan gitu ya, benar-benar dirasakan. Nah, hanya ada beberapa industri yang bisa maju di tengah COVID ini. Anda mungkin bisa tebak industri apa itu? Pertama, industri farmasi, di mana di situ turunannya seperti obat-obatan gitu ya, obat-obatan, masker, ditambah lagi mungkin oksigen, ya, ventilator, dan yang paling penting orang terkaya di India ini ada yang peringkatnya naik, ya, yaitu Poonamwala namanya. Nah, dia ini adalah pemilik Serum Institute of India, produsen vaksin terbesar salah satunya di dunia. Nah, dia harta kekayaannya naik ya selama COVID-19 karena memang dia menjadi CEO ataupun pemilik dari industri vaksin terbesar di India itu. Dan jelas ya, apalagi Bollywood itu juga terpengaruh karena dilarang melakukan yang namanya syuting ya selama pandemi, apalagi selama lockdown, khususnya selama lockdown itu dilarang seperti itu. Demikian. Baik, terima kasih Mas Agus. Silakan peserta lainnya, masih ada pertanyaan? Silakan yang mau langsung bertanya boleh, yang mau tulis di kolom chat juga boleh. Oke, silakan Rifki. Oke. Rifki juga dosen di HI, Mas Agus. Luar biasa. Silakan Rifki. Baik, terima kasih Kak Vivi. Senang berjumpa kembali dengan Kak Vivi di sini, dan juga terima kasih kepada Mas Agus yang sudah memberikan pemaparannya tadi mengenai seluk-beluk mengenai India tadi juga, dan juga kondisi terkini di India. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini sebenarnya agak sedikit berbeda ya dari topik yang Mas Agus sampaikan, tetapi tentunya masih terkait dengan India itu sendiri. Nah, seperti yang disebutkan oleh moderator tadi, bahwa Mas Agus ini kan sedang menempuh studi ya di kajian Indo-Pasifik. Nah, kita tahu kalau berbicara mengenai istilah Indo-Pasifik ini kan kalau di Indonesia ya, salah satu bisa dibilang term yang cukup populer gitu dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun ini sebenarnya bukanlah sebuah istilah yang baru gitu ya Mas Agus, tetapi kita lihat bahkan dari Kemlu saja ya, kalau kita lihat di lembaga BPPK, lembaga pengkajian riset dari Kemlu ini sudah mulai memfokuskan bagaimana arah kebijakan Indonesia ini ke arah Indo-Pasifik dalam beberapa waktu terakhir. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan kepada Mas Agus ini sebagai seorang scholar gitu ya, yang memang fokus risetnya di Indo-Pasifik, seperti apa gitu tren penelitian atau riset teman-teman di India gitu terkait dengan Indo-Pasifik ini? Apakah apakah ini merupakan sebuah topik atau hal yang cukup populer gitu di kalangan akademisi? Dan kemudian yang kedua terkait dengan bagaimana gitu ya, kalau pandangan pribadi Mas Agus sendiri gitu melihat posisi India di dalam Indo-Pasifik ini. Karena kita tahu, saya rasa ya, kalau berbicara mengenai HI, sangat banyak perspektif, ya, sangat banyak sudut pandang kita melihat sebuah isu atau sebuah fenomena. Nah, jadi di sini saya penasaran ya, pengen tahu sudut pandang Mas Agus mengenai posisi India ini seperti apa. Karena Mas Agus kan mendapatkan first hand experience langsung dari India itu sendiri. Di dua pertanyaan tersebut yang ingin saya tanya. Terima kasih sebelumnya Mas Agus. Baik, terima kasih kepada Pak Rifki atas pertanyaannya terkait bagaimana sih geliat konsep Indo-Pasifik ya di tengah para peneliti ataupun para pelajar ya profesor di India. Jujur dulu untuk jurusan saya ini dulu namanya Southeast Asia Studies ya, studi Asia Tenggara. Tapi kampus Jawaharlal Nehru ini Jawaharlal Nehru ini adalah kampus salah satu yang terbaik, prestis ya. Kalau boleh saya katakan ini sekelas Universitas Indonesia. Jadi kalau kamu asal dari mana, kuliah di mana, Jawaharlal Nehru University, wah ini
hebat sekali kamu ya, karena memang orang India tuh sulit gitu untuk bisa masuk kampus ini gitu ya. Dan ini adalah kampus yang dimiliki oleh Central University. Jadi saya beruntung banget, Mbak Vivi, saya bisa masuk tanpa menyaingi mahasiswa India yang pinter-pinter itu gitu. Dan kampus ini akhirnya, khususnya di School of International Studies ya, Fakultas Studi Internasional, akhirnya mengambil keputusan mengubah nama dari Southeast Asia Studies menjadi Indo-Pacific Studies. Ini saya kurang tahu tahun berapa perubahannya gitu ya. Dan saya pun akhirnya berkutat di penelitian Indo-Pacific, dan ternyata banyak sekali penulis-penulis India ini yang membawa tema Indo-Pacific ini gitu ya dalam penulisan-penulisan penelitian mereka gitu ya. Baik profesor saya sendiri ya, dan juga beberapa lembaga think tank di India seperti ORF gitu ya, ataupun mungkin Indian Maritime Studies, saya lupa nama lengkapnya, itu banyak sekali membawa pesan-pesan ini. Dan kalau saya melihat gitu ya, untuk di India ini perkembangan pemikiran Indo-Pacificnya ini saya pikir lebih banyak saya temukan ya penulis-penulisnya daripada di Indonesia gitu. Di Indonesia masih sedikit sekali. Jadi ketika saya browsing di Google gitu ya, gampang aja Indo-Pacific gitu ya. Seret keluar semuanya kebanyakan penulis India. Entah saya berada di India gitu ya atau gimana, selebihnya sedikit ya dari Indonesia gitu. Ini kan sudah menggambarkan begitu banyaknya gitu ya concern mereka kepada Indo-Pacific. Lalu bagaimana posisi India di Indo-Pacific? Jelas mendukung ya. Indo-Pacific adalah suatu konsep di mana Indian Ocean and Pacific Ocean gitu ya. Dan kita tahu Indian Ocean is the natural home of India. Jadi Samudra Hindia ini adalah rumah natural gitu ya dari India itu sendiri gitu ya. Dan satu sisi kita harus ingat India adalah sekutu dari Amerika Serikat. Kita tahu Amerika Serikat dalam mencoba melakukan containment ya ataupun counter kepada Beijing ataupun China ya melalui BRI-nya, salah satunya juga dengan membuat yang namanya kelompok quadrilateral ya ataupun negara kuat ya, quad countries. Jadi 4 negara demokrasi, Amerika Serikat menjadi pemimpin, Jepang, Australia, dan India ini menjadi 4 kekuatan di Indo-Pasifik yang mencoba mengcounter, melakukan ini ya balancing ya terhadap yang namanya China itu sendiri. Dan posisi India pun jelas, semakin jelas ya, apalagi juga dengan Indonesia, baik Perdana Menteri Narendra Modi dan juga Presiden Jokowi, dua-duanya dalam joint statement-nya, baik itu di 2018 khususnya yang terakhir ya, di kunjungan Perdana Menteri Modi di bulan Mei di Indonesia, juga mengeluarkan statement khusus gitu ya tentang Indo-Pasifik gitu ya, bahwasanya kedua negara ini mengakui ya konsep ini, kedua negara ini juga menginginkan ya berlakunya hukum internasional ya bagi di kawasan ini, stabilitasnya, security-nya, baik juga ekonominya ini agar bisa berkembang dan tidak mengharapkan di situ terjadi yang namanya dominasi ya, khususnya di situ mungkin China itu sendiri. Jadi posisinya sudah sangat jelas ya, India mendukung konsep ini karena bagi India ini penting, bagi India itu sendiri gitu ya di kawasan khususnya di Samudra Hindia, dan perannya juga ya bersama Amerika Serikat. Dan Amerika Serikat sudah memberikan label India as the net security country in Indo-Pacific. Jadi khususnya di Samudra Hindia sudah menjadi net security ataupun penjamin keamanan ya di Samudra Hindia, diserahin sama Amerika Serikat, nih kamu udah jamin keamanan di Samudra Hindia oleh India gitu, udah dikasih label itu, sehingga saya pikir posisinya di sini sudah sangat jelas gitu. Demikian Pak. Bagaimana Rifki, sudah cukup jelas tentang Indo-Pasifik? Sudah Kak. Ya, Terima kasih banyak Mas Agus. Sama-sama. Baik, pertanyaan selanjutnya ada di kolom chat dari Reza Santika. Saya bacakan ya Mas Agus. Siap. Seperti yang kita ketahui, saat terjadinya gelombang pandemi COVID-19 di India, terdapat kurangnya alokasi dalam sektor layanan kesehatan maupun infrastruktur kesehatan seperti kurangnya kebutuhan tabung oksigen. Lalu bagaimana pemerintah India dalam menangani permasalahan tersebut? Terima kasih.
Ya, baik. Ya, pada saat itu memang pemerintah India bersyukur sekali ya. Pertama mendapatkan bantuan dari beberapa negara sahabat ya, di antaranya Amerika Serikat ya, termasuk juga di situ ada Singapura, Korea juga gitu ya. Dan terakhir juga ada juga Indonesia memberikan yang namanya alat konsentrat oksigen. Selain itu juga India pada saat itu segera melakukan impor ya, alat konsentrat ataupun produksi oksigen ya, baik itu dari kalau nggak salah dari Thailand dan juga dari Jerman kalau tidak salah. Itu segera melakukan yang namanya impor alat tersebut. Jadi ada juga salah satu permasalahan ya, ada negara yang surplus oksigennya, tapi ada juga negara yang defisit gitu. Jadi pemerintah juga mengeluarkan pernyataan seperti ini. Ini bukan kekurangan oksigen, tetapi distribusinya yang tidak merata gitu. Negara seperti Kerala itu aman oksigennya, tapi Delhi wah itu ngos-ngosan gitu untuk oksigennya. Nah itu yang dilakukan pemerintah, segera melakukan impor ya, dan juga melakukan distribusi yang lebih baik. Nah distribusinya unik. Jadi bukan truk yang jalan di jalan aspal, tetapi truknya ini dinaikin ke atas kereta gitu. Karena jalur kereta di India ini sangat terkoneksi dan termasuk yang terpanjang di dunia gitu. Jadi salah satu cara yang dilakukan pemerintah adalah seperti itu untuk menanggulangi ini. Tapi permasalahannya begini, pada saat di New Delhi krisis oksigen gitu ya, ada yang melakukan yang namanya pasar-pasar gelap gitu untuk penjualan oksigen ini dengan harga 2 kali 3 kali lipat gitu. Dan efek dari penggunaan oksigen yang tidak benar ya, itu adalah muncul kasus baru yaitu terinfeksinya jamur. Ya, mungkin pernah dengar jamur putih, jamur hitam, ya bahkan jamur kuning itu terinfeksi bagi mereka yang sudah melakukan recovery COVID-19. Karena apa? Karena oksigen yang diberikan bukan oksigen yang benar-benar bisa dikatakan bersih gitu ya, yang sudah terinfeksi, tapi yang sudah terinfeksi dengan jamur itu sendiri. Itu. Ya, terima kasih Mas Agus. Selanjutnya ada Amanda Khairunisa, silakan Amanda. Terima kasih Kak Vivi. Sebelumnya perkenalkan saya Amanda Khairunisa Yunus, mahasiswa HI-UNAN angkatan 19. Nah, saya ingin bertanya, panggilnya Mas Agus aja ya Mas. Saya ingin bertanya soal kebijakan Arab Saudi yang pada akhirnya memutuskan untuk tidak membuka haji untuk pihak asing. Nah, mungkin ini bukan perihal apple to apple, mungkin memang tidak setara, tapi saya mengandaikannya begini, bisa jadi nggak sih kalau misalnya karena kita tahu keuntungan dari haji ini cukup tinggi untuk Arab Saudi. Dengan ditutupnya haji ini diperkirakan dari yang saya baca bisa 9 sampai 12 miliar dari yang biasanya itu nggak didapetin gitu. Jadi berkurang sekitar 12 miliar US dollar. Nah, pertanyaannya adalah bisakah maksud saya apakah mungkin Arab Saudi ini menggunakan kebijakan ini hanya untuk menenggang atau kayak biar tidak menyinggung hubungan diplomasinya dengan India. Karena menurut saya kenapa tidak Arab membuka ke negara-negara yang rating COVID-nya turun aja gitu. Karena ini pemasukannya cukup menggiurkan. Kenapa Arab hanya pada akhirnya memutuskan untuk menutup segala akses. Nah, kalau misalnya memang dia melakukan kebijakan itu untuk tidak menyinggung hubungan diplomasinya dengan India, nah yang saya pertanyakan adalah apakah India sepenting itu bagi Arab selain yang udah Mas Agus sebutkan tadi sebagai pasar yang surplus tadi, apakah ada potensi lain dari India yang memang sangat penting bagi Arab? Itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih Mas Agus. Mohon maaf tadi sempat saya tidak mendengar bagian penting yang sempat terputus. Maksudnya tadi bisa diulangi lagi sedikit lagi, agak-agak akhir aja nggak apa-apa, dipersingkat. Pertanyaan saya, sepenting apa sih India bagi Arab sampai Arab pada menurut perspektif saya dia menggunakan kebijakan stop haji dari luar itu untuk menenggang hubungan diplomasinya dengan India saja gitu menurut saya. Oke. Silakan Mas Agus mau ditanggapi. Oke, India ini penting bagi Arab Saudi yang saya baca gitu ya. Ini saya memang belum sepenuhnya ya untuk bisa melakukan kajian ini.
adalah pertama ya dari para pekerjanya. Kita tahu sendiri ya, salah satu tulang punggung yang membangun perekonomian Arab Saudi juga yaitu dari India, ada sekitar 2,5 ya paling banyak mungkin ya, itu adalah para pekerja India yang ada di Arab Saudi. Dan yang selanjutnya adalah Arab Saudi mengambil keuntungan juga sebenarnya dari segi kemampuan sains dan teknologi. Kita tahu Arab Saudi sudah mengeluarkan kebijakan di tahun 2030 meninggalkan sumber keuangannya yaitu minyak gitu ya, menuju ke pengembangan negara yang lebih sustainable, entah itu melalui pariwisata ataupun teknologi. Itu 2030 India itu sudah masuk radar dari rencana itu sebagai salah satu partner yang sangat penting dalam Arab Saudi mencapai tujuan visi 2030 gitu ya. Di mana memang saya pikir itu adalah salah satu cara Arab Saudi untuk menjaga gitu ya perasaan. Dan selain itu juga kita tahu secara geopolitik ya, Arab Saudi dekat dengan Amerika Serikat gitu ya, Amerika Serikat dekat dengan India gitu ya, itu juga membangun hubungan yang juga saya pikir logis gitu ya. Dan Pakistan sekarang mendekati China daripada Amerika Serikat gitu ya, ini juga menjadi faktor yang semakin menguatkan gitu ya. Saya pikir sekarang pikiran Arab Saudi untuk sensibilitas keagamaan mungkin agak sedikit menurun, yang mulai dinaikkan memang lebih ke politik ekonomi dan security gitu. Makasih Mas. Sama-sama. Makasih Amanda dan Mas Agus. Selanjutnya saya bacakan pertanyaan dari chat. Ini masih terkait BLT nih Mas Agus. Saya singkat aja pertanyaannya. Intinya kan tadi Mas Agus bilang ada BLT untuk penduduk lokal India. Dan apakah ada nggak BLT? Apakah ada kasus korupsi terkait BLT di India seperti yang terjadi di Indonesia? Lebih tepatnya gini, apakah ada pemerintah India yang pernah tersangkut kasus korupsi atas pemberian bansos COVID ini, Mas? Seperti yang terjadi di Indonesia. Oke, saya ingin menggarisbawahi dulu ya. Indonesia itu sebenarnya luar biasa untuk dalam hal pemberantasan korupsi. Kita punya KPK yang sebelumnya itu sangat kuat ya, sangat bagus. Dan sayangnya kalau kita komparasikan di India, itu sepertinya tidak ada ya, ataupun minimal tidak ada terdengar suaranya gitu. Ya, jadi untuk kasus korupsi, teman saya ada yang bilang Kongres, ya, jadi penguasa sebelum BJP ini selama 2 periode gitu ya, itu adalah Partai Kongres, itu korupsinya terkenal, partai politik itu. Dia menjaga harmonisasi Hindu-Islam, tapi satu sisi korupsinya besar, itu yang jadi masalah. Akhirnya orang berpindah ke Bharatiya Janata Party. Nah, kekurangannya Bharatiya Janata Party ini ekonominya bagus, ekonominya ataupun enggak juga sih ya. Maksudnya mungkin dari segi dari segi infrastruktur mungkin misalnya bagus gitu ya, ataupun yang lainnya, tapi dia suka menggunakan sentimen ataupun sara gitu ya antara Hindu dan Muslim gitu. Dan terkait korupsi, teman saya, nih saya malah bilang teman saya ya, bilang lebih tertutup, agak tertutup gitu, sehingga tidak terekspos. Mungkin kalau misalnya KPK Indonesia tuh ke India, wallahu a'lam gitu ya, apakah bisa juga mungkin terjadi hal yang sama gitu. Bisa jadi saja gitu ya, karena memang cukup kuat lembaga KPK yang ada di Indonesia, sedangkan di India saya pikir dentuman suaranya tidak seperti yang ada di Indonesia sebelumnya, sehingga sejauh ini tidak ada kasus tersebut terekspos. Ya, terima kasih Mas Agus. Jadi karena nggak ada semacam KPK ya, jadi belum terdengar apakah ada korupsi apa enggak. Iya. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Ardila Putri. Ardila Putri ini teman seangkatan saya, dulu juga jadi dosen di HI UNAN, sekarang dosen di Universitas Pertamina. Silakan Ibu Ardila. Baik, terima kasih Mbak Vivi. Perkenalkan Mas Agus, saya alumni ASIS sama Mbak Vivi. Sebelumnya saya mau menyapa volunteer dulu. Kalian mengadakan acara ini sangat baik sekali. Minggu lalu saya ketemu dengan direktur baru ASIS dan saya dengar volunteer semakin banyak sekarang. Good job.
Semoga nanti kita bisa ketemu secara langsung. Oke, pertanyaan saya, Mas Agus, saya mohon maaf tadi saya nggak sempat dari awal untuk ikut ke webinar ini. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan COVID-19, kita tahu kalau seandainya diaspora India itu adalah salah satu diaspora yang jumlahnya cukup banyak dan mereka punya bonding yang sangat kuat dengan ibu pertiwi mereka. Nah, terkait dengan COVID, apakah di sana, kebetulan Mas Agus di New Delhi sekarang, apakah ada peran dari diaspora dalam penanggulangan COVID sekarang, baik itu dari gelombang awal dulu sampai sekarang, apakah ada peran dari diaspora? Oke, itu saja mungkin Mbak Vivi dan Mas Agus, terima kasih banyak. Oke, baik. Ini pertanyaan yang cukup berat ya, karena saya belum melakukan penelitian lebih lanjut. Memang betul ya, diaspora India ini salah satu yang terbanyak juga di negara ini Timur Tengah ya. Bahkan yang beragama Hindu sekalipun, baik itu mungkin di Uni Emirat Arab, di Dubai gitu ya, ataupun di Qatar ya, itu mereka banyak bekerja di negara-negara Arab gitu ya, walaupun mereka beragama Hindu gitu. Ya, belum lagi mungkin di Amerika Serikat gitu ya, dan negara-negara yang lainnya. Jadi mungkin ya, sini jawabannya langsung aja, mungkin sifatnya mungkin ya. Jadi gini, di India ini pada saat penanganan COVID ini pemerintah itu mengeluarkan salah satu kebijakan, yaitu membuka donasi nasional yang kita sebut dengan Prime Minister Cares ya, yaitu donasi yang disebut dengan peduli ya, peduli dari Perdana Menteri, PM Cares gitu ya. Jadi melalui itulah artis-artis Bollywood ya, warga India, bahkan diaspora India mungkin gitu ya, bisa melakukan donasi untuk penanganan kasus COVID-19. Walaupun mungkin, ini terkait lagi dengan sentimen korupsi. Nah, pada saat itu memang disampaikan sayangnya dari banyaknya dana yang terkumpul itu tidak transparan gitu penggunaannya gitu, yang digunakan oleh pemerintah. Ini juga yang disinggung oleh beberapa warga India itu sendiri ya, PM Cares dananya ini masih kurang jelas terkait penggunaannya. Tapi saya pikir bisa melalui situ, saya pikir ya, para diaspora India gitu ya. Dan hal yang menarik juga perlu kita garis bawahi, sebelum ditutupnya Exodus, ada ya di situ bahasanya Exodus ya, Exodus warga negara India ke Indonesia. Pada saat rame-ramenya pemberitaan itu ya, itu memang pada saat penerbangan sekitar bulan April ya kayaknya. April di tanggal 22 itu memang penerbangan Asia ya dari Delhi ke Jakarta tuh memang bisa dikatakan 90% warga negara India pada saat itu. Di mana pada saat itu kan terjadi gelombang 2 COVID-19. Dan uniknya lagi pada saat terjadi gelombang kedua, artis-artis Bollywood beberapa ya, dan juga orang-orang kaya justru mereka terbang keluar India ya, ke negara-negara yang masih membuka, termasuk Maladewa, ya, Uni Emirat Arab, ya bahkan Inggris ya, selama mereka masih membuka gitu ya, termasuk juga mungkin Indonesia pada saat itu. Jadi yang saya tahu sejauh ini itu sih, bagaimana sih pergerakan warga menengah atas ataupun bagaimana diaspora bisa memberikan kontribusinya gitu selama COVID-19. Baik, terima kasih Mas Agus. Masih ada pertanyaan lagi? Kita masih punya waktu 15 menit untuk sesi webinar ini. Silakan, bisa diajukan ke kolom chat atau langsung raise hand. Sama-sama Bu Ardila. Kalau belum ada, saya yang nanya aja Mas Agus. Terkait masih tentang pandemi, penasaran aja. Kalau selama lockdown tuh seberapa ketat, seberapa patuh sih warga India, terutama di New Delhi ya Mas Agus? Karena di Indonesia kan memang ada berbagai kebijakan kan, kayak pembatasan sosial dan lain-lain. Tapi kayaknya masih belum efektif dalam menurunkan angka kasus COVID gitu. Seberapa patuh
lockdown, kebijakan lockdown yang diberlakukan oleh pemerintah ke warganya. Dan juga pertanyaan selanjutnya terkait sekolah. Kalau sekolah gimana sih di India sama ini Mas Agus sama pandemi? Bagaimana wacananya, akankah dibuka apa enggak? Soalnya di Indonesia sendiri ada wacana akan pada bulan Juli akan segera dibuka, tapi masih belum confirm gitu. Kalau di India bagaimana ya? Ya, pada saat lockdown yang lockdown di tahun 2020 ya dari pemerintah pusat itu bisa saya katakan tingkat efektivitas gitu ya ataupun kedisiplinan khususnya di kota New Delhi. Ini saya nggak bicara di kampung ya. Sekitar bisa saya katakan 90-95%. Kenapa? Karena polisi berjaga di jalan dan bisa lewat itu hanyalah mereka yang memiliki e-pass ya ataupun electronic pass ya, jadi sejenis izin keluar gitu ya, ataupun mereka sebagai para pegawai-pegawai pemerintah ya, pegawai-pegawai pemerintah dan juga mungkin para supir-supir logistik ya, bahan-bahan barang yang penting. Jadi memang saya melihat tingkat efektivitasnya seperti itu. Nah di gelombang kedua ini saya melihat untuk di kota Delhi juga cukup efektif. Saya pikir sekitar 90% gitu. Ya, ini tidak lain saya melihat faktor dari ketegasan pemerintah, ya, aparatnya juga bermain, media juga mengabarkan dengan baik gitu ya, sehingga saya pikir menjadi keberhasilan. Dan sekarang kita lihat kasusnya memang menurun. Ini salah satu kunci keberhasilan. Dan yang kedua terkait sekolah ya. Jadi sebelum kasus pandemi COVID-19 gelombang 2 terjadi, Mbak, sekitar bulan Maret, itu sekolah dibuka hanya untuk kelas 11 dan 12. 10, 11, 12 ya. Mungkin paling muda 10, Mbak. Ya, 11, 12. Dan itu pun jamnya pun berbeda-beda gitu. Jamnya berbeda-beda gitu ya. Jadi tidak langsung serta-merta anak SD sekolah enggak. Jadi yang paling tua dulu ya, yaitu kelas 11, 12 dan untuk di tingkat universitas pada saat itu yang boleh masuk ke kuliah yaitu mereka yang berada di ilmu sains, di mana mereka ingin mengakses yang namanya laboratorium itu diperbolehkan. Kalau seperti kita Mbak, ilmu HI itu masih secara virtual. Baik, terima kasih Mas Agus. Selanjutnya ada nih pertanyaan dari Ikhwanul Mufid. Saya bacakan ya Mas Agus. Siap. Bagaimana pandangan pemerintah India terkait kebiasaan masyarakat yang lebih memilih cara dalam kepercayaan masyarakat dalam mengusir corona, seperti melumuri tubuhnya dengan kotoran sapi dan mendirikan patung Dewi Corona yang dianggap bisa menghilangkan COVID? Iya, seperti ini ya. Yang bisa dilakukan pemerintah memang agak sulit ya melihat hal tersebut. Pertama ya, terkait dengan dengan melumuri kotoran sapi, itu yang mengeluarkan statement adalah Asosiasi Kedokteran India. Bahwasannya tidak ada efeknya. Mau melumuri kotoran sapi ataupun minum kencing, sapi, itu tidak ada efeknya. Itu dikeluarkan oleh Asosiasi Dokter India ya. Terkait penyembahan Dewi Corona itu merupakan aspek kultural, religius gitu ya, yang kalau nggak salah itu kejadiannya di Tamil Nadu ya. Di Tamil Nadu sekali lagi pemerintah agak kesulitan di sini ya, apalagi termasuk juga yang Kumbh Mela ya, Kumbh Mela yang ada jutaan orang di Sungai Gangga. Sebab ya partai yang berkuasa sekarang Bharatiya Janata Party, sekali lagi partai kanan, Hindu nasionalis. Jadi kalau misalnya melakukan tindakan itu agak sedikit kontradiksi gitu, karena memang untuk pendukung mereka gitu ya, ataupun suara itu banyaknya datang memang dari para pemilih Hindu gitu. Sehingga kadang yang menjadi kritikan adalah ketegasan ya dalam hal tersebut. Mohon maaf ya, saya sedikit ungkit. Nah, ini saya sedikit ungkit. Bisa dikatakan perbedaan dalam menangani kasus. Pada saat tahun 2020, di situ jamaah tablik, ya termasuk ada loh dari Indonesia sekitar 750, itu disalahkan
sebagai penyebar COVID-19 di India di tahun 2020. Dan warga negara kita itu bahkan ya yang jamaah tabligh harus melalui pengadilan sebelum mereka pulang. Mereka tertahan 2 bulan, 3 bulan, bahkan sampai beberapa lebih daripada itu gitu. Ya. Untuk mempertanggungjawabkan bahwasannya mereka menyebarkan COVID-19 ke beberapa desa. Jadi kan jamaah tabligh ini kan pergi ke beberapa desa-desa gitu ya, kota-kota gitu kan. Mungkin Anda tahu ya jamaah tabligh ya, yang biasanya mereka jalan kaki dari masjid ke masjid gitu ya berdakwah. Nah itu waktu itu dipersalahkan. Jadi tahun 2020 itu ini biang keroknya nih, ini gara-gara mereka nih ngumpul, habis itu mereka pergi kemana-mana menyebarkan COVID-19. Nah di tahun 2021 kejadian yang kurang lebih sama, bahkan jumlahnya jutaan, yaitu Kumbh Mela, di mana di sini aktornya mohon maaf agamanya Hindu. Tapi kritikannya adalah kok tidak ada gitu, dilakukan penangkapan gitu ya, satupun, bahkan ada yang bilang satupun tidak ada yang ditangkap gitu terkait kerumunan. Bahkan pada saat itu ada 33 ribu yang terkonfirmasi pada saat itu gitu di daerah negara bagian utarakan pada saat itu gitu ya, dalam 3 pekan, sepekan 2 pekan kejadian itu. Dan ini adalah bisa dikatakan standar ganda ya, yang harus dilalui oleh Partai Bharatiya Janata Party sebagai partai Hindu nasionalis gitu ya dalam menegakkan keadilan gitu ya. Jadi ya setidaknya gambaran itu bisa menggambarkan kepada Anda bagaimana gitu ya polemik ini gitu terjadi. Demikian. Terima kasih Mas Agus. Saya buka satu pertanyaan terakhir karena kita saat ini berada hampir di penghujung sesi webinar. Masih ada pertanyaan? Pertanyaan terakhir, saya buka pertanyaan terakhir. Bisa diajukan di kolom chat atau bisa disampaikan langsung kepada Mas Agus. Silakan. Sama-sama. Tidak ada pertanyaan? Nah. Baik, saya tutup saja. Saya akan simpulkan sesi webinar hari ini. Terima kasih banyak Mas Agus atas paparan dan sharingnya tentang India secara umum, tentang bagaimana pengalaman Mas Agus selama pandemi, tentang bagaimana hubungan bilateral antara India dan Arab Saudi, dan juga diplomasi haji. Tentang gambaran umum di India, Mas Agus sudah menjelaskan kepada kita bagaimana sebenarnya sih India tidak senegatif yang kita pikir, atau tidak hanya tentang Bollywood saja, tetapi India sebenarnya cukup canggih untuk bidang sains dan teknologi. Sebagaimana dibilang Mas Agus, bahkan engineer di Gojek itu pun pusatnya ada di Bangalore, di India. Dan juga kita tahu bahwa India juga merupakan masyarakat yang heterogen, di mana 207 juta penduduknya atau sekitar 10% merupakan masyarakat populasi Muslim. Dan diprediksi akan menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di 2050. Terkait dengan pengalaman pandemi, Mas Agus telah melalui pengalaman saat gelombang naik dan turun, dan juga telah melalui pengalaman sama lockdown, dan terjadi lonjakan kembali di mana kita tahu penyebabnya yang disampaikan Mas Agus tadi karena adanya perkumpulan-perkumpulan massal, dan bahkan itu disponsori oleh pemerintah. Walaupun mereka tetap mengindahkan prokes. Dan selanjutnya juga kemunculan strain atau adanya mutasi baru yang dengan gejala yang lebih parah dan juga penyebaran yang lebih cepat. Dan kita juga melihat upaya pemerintahan India dari yang lockdown dengan tingkat efektivitasnya tinggi, dan bagaimana India saat ini angka kematiannya seperti yang disampaikan Mas Agus tadi, bahkan di New Delhi tingkat positivity rate-nya itu kurang dari 1%. Dan apa sih pembelajaran yang bisa kita dapat dari India? Seperti yang disampaikan Mas Agus tadi, intinya saat ini lebih persiapan yang lebih bagus. Karena saat India telah menghadapi gelombang kedua, dan mereka saat ini bahkan fokus untuk persiapan ke gelombang ketiga. Dan selanjutnya karena kecanggihan di bidang farmasi juga, itu yang menyebabkan India bisa
India bisa lebih cepat pulih dari COVID ini, yaitu mereka berusaha untuk mereproduksi vaksin dan juga mereka juga memproduksi vaksin dalam negeri. Terkait diplomasi hubungan bilateral India dan Arab itu yang sebagaimana disampaikan Mas Agus itu sudah terjalin dengan bagus, bahkan itu sudah terbangun sejak India merdeka, yaitu di tahun 1947. Mas Agus juga menyampaikan adanya hubungan yang erat itu di bidang perdagangan, dan juga hubungan yang erat itu terjadi karena adanya geographical dan demographical proximity antara India dan Arab Saudi. Walaupun memang setiap hubungan pasti selalu ada up and down dan gesekan yang terjadi antara India dan Arab Saudi. Dan untuk diplomasi haji, kita melihat India tetap menghargai keputusan haji yang dikeluarkan oleh pemerintahan Arab Saudi, dan tidak seperti yang terjadi di Indonesia, keputusan haji di India tidak dipolitisasi, dan semata-mata India menghargai keputusan Arab Saudi itu karena tujuannya untuk keamanan dan juga kesiapan Arab Saudi itu sendiri, dan juga tidak ingin Arab Saudi sendiri tidak ingin menjadi epicentrum untuk kasus COVID-19. Sekian dulu dari saya. Saya pikir itu kesimpulan dari webinar kita kali ini, dan juga kita telah menerima banyak pertanyaan, beragam pertanyaan terkait bagaimana kebijakan India sama COVID untuk menangani kasus sosial dan ekonomi, terkait BLT, dan juga India Kashmir, dan juga dampak COVID terhadap industri di India, bagaimana seberapa penting India itu bagi Arab Saudi, dan juga pertanyaan terkait Indo-Pasifik, bagaimana sebenarnya perspektif personal tren Indo-Pasifik itu di India, dan bagaimana posisi India dalam Indo-Pasifik tersebut. Sebelum saya kembalikan ke MC, Mas Agus, mungkin ada yang disampaikan sebagai sedikit closing remarks kepada peserta webinar hari ini. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Andalas Institute of International Studies ya untuk kesempatan yang sudah diberikan, baik dari senior saya Bang Yusra ataupun Pak Yusra. Terima kasih atas kesempatannya, para dosen-dosen ya, dan juga pastinya kepada para mahasiswa yang hadir, dan juga ya Mbak Vivi yang sudah membantu acara ini. Saya sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan, dan semoga kita nanti bisa berjumpa ya di lain kesempatan, dan pastinya mengambil pelajaran penting ya terkait apa yang terjadi di India, karena India banyak sekali sebenarnya yang bisa kita pelajari dari India. Demikian, terima kasih. Oh ya, sebentar Mas Agus, sebelum kembali ke MC lagi, saya ingin Mas Agus sharing mungkin 1 atau 2 kalimat apa sih hal yang sangat menarik bagi Mas Agus selama berkuliah di JNU. Apa yang bisa Mas Agus bagikan kepada teman-teman HI di sini yang mungkin bisa memotivasi teman-teman di sini sekalian cara belajar, mungkin cara belajarnya kah atau semacamnya yang bisa di-share? Iya, satu hal ya mungkin Mbak Vivi ngerasain ya. Jadi kita pada saat MA ya ataupun S2 itu di India ini teoritisnya kuat ya, literasinya kuat. Kita itu pada saat ujian dikasih beberapa paper gitu ya, artikel jurnal itu untuk satu mata kuliah itu bisa ada 10, 15 gitu jurnal atau 20 jurnal yang harus kita baca. Jadi dan yang diharapkan itu oleh dosen adalah apa? Kita ngejawab bukan 1 halaman 2 halaman ya Mbak ya, tapi justru sampai 8, 10 halaman gitu. Jadi tingkat elaborasi itu sangat penting ya. Kita bisa elaborasi, memberikan penjelasan panjang kalau apa? Kalau bacanya banyak gitu. Kalau bacanya dikit ya jawabannya juga sedikit gitu. Itu sih kesimpulan yang bisa saya ambil. Dan yang selanjutnya ini ya budaya persaingan ya ataupun budaya untuk bisa berjuang ya dalam hidup ya. India ini bukan negara yang nyaman, maksudnya persaingan hidupnya gitu ya. Di sini ada sisi kastanya, ada sisi ekonomi, sosial, politik gitu ya, dan setiap orang berusaha untuk memperbaiki keadaan hidupnya sehingga mereka terpacu untuk melakukan yang terbaik. Itu yang saya rasakan di kampus, sehingga belajar mereka sampai benar-benar malam gitu ya, itu saya lihat
luar biasa lah untuk di India ini. Itu pemandangan yang mungkin jarang di Indonesia saya lihat. Ya. Demikian. Saya bisa relate banget Mas Agus. Iya, betul. Iya, itu benar sekali. Semangat ya Saya semuanya. punya pengalaman menarik waktu itu. Saya masih biasa nulis rapi, tulisannya kecil, space-nya mungkin 1, dan karena saya belum pengalaman, jadi nulisnya cuma 1,5 halaman. Dan dosen saya bilang, this is too little. Jadi kayak menurut saya itu udah cukup. Jadi dan itu waktu itu saya hanya dapat B+ atau gitu. Jadi pembelajarannya memang ya benar sebagaimana yang Mas Agus sampaikan, harus banyak baca. Saya juga dulu sebelum masuk harus baca artikel dulu kan ya Mas Agus ya, supaya bisa nyambung sama dosennya. Dan benar banyak baca, karena setiap mata kuliah itu pasti ada guideline-nya, dan untuk masing-masing topik itu ada referensinya, dan kita harus cari sendiri, harus baca. Dan memang iya, belajar sampai larut malam, sampai pagi, sampai jam 4 subuh itu memang adanya. Itu yang tidak pernah saya lakukan di S1, tapi yang truly studying and learning itu sebenarnya di S2. Benar nggak Mas Agus? Apalagi Mas Agus sekarang udah PhD. Iya. Ya harus banyak baca. Betul sekali. Sekian dulu dari saya dan Mas Agus. Itu sedikit gambaran bagaimana belajar di India. Saya kembalikan ke MC. Silakan Riyadatul Aisyah. Terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga kita bisa jumpa lagi di lain kesempatan ya. Terima kasih banyak Kak Vivi, dan terima kasih banyak juga Bang Agus. Sebelum kita mengakhiri webinar ini, sebaiknya kita foto session dulu sebagai dokumentasi. Jadi diharapkan peserta untuk mengaktifkan kameranya. Alright, terima kasih kepada peserta dan tentunya narasumber dan moderator dan dosen hubungan internasional dan tentunya rekan-rekan saya yang telah hadir di webinar kali ini. Akhirnya kita sampai ke penghujung webinar ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan partisipasi ke Bapak dan Ibu semua. Atas nama seluruh panitia ASIS, kami memohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih banyak.